Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hasan Asori. Hari ini kita akan coba belajar kembali mengenai kode Igniter 4 di tahun 2024 ini. Oke, video sebelumnya kita sudah mengintegrasikan template template Bootstrap 5 ya ke dalam kode Igniter 4. Nah, pada video hari ini kita akan coba bagaimana cara mengoperasikan database di dalam kode Igniter 4, baik itu tampil data, insert, delete, dan update. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan teman-teman buka kembali project sebelumnya, yaitu yang di latihan apps. Ya, kita jalankan dulu projectnya. Ctrl J, kita akan membuka terminal dengan kode php spark server, enter. Nah, nanti akan didapatkan sebuah server started on di localhost 8080. Kita buka ya, ini Ctrl klik. Nah, oke. Nah, ini tampilan sebelumnya seperti ini ya. Nanti kita akan coba eksekusi di tabel kategori dulu. Oke, sebelumnya kita buat dulu database-nya. Di sini kita akan buat baru dengan nama latihan sesuai dengan nama project kita ya. Latihan buat, lalu kita akan buat sebuah tabel kategori. Nah, kategori jumlah kolomnya saya pakai 2 buat. Lalu di sini ada ID kategori, tipe datanya INT aja. Terus di sini dengan nama kategori yang keduanya. Tipe datanya varchar 50. Nah, di bagian ID kategori saya akan menggunakan auto increment supaya kodenya secara otomatis dibuat oleh si database-nya. Klik ini, lalu simpan. Nah, oke, sudah terbuat database-nya. Sekarang kita akan coba tambahkan data terlebih dahulu. Di sini tambahkan, kita kasih nama minuman sesuai dengan tema latihan kita ya. Tema latihan kita di sini kayaknya barang kategori, berarti yang bersangkutan dengan kategori barang itu apa di sini? Kategorinya minuman, yang kedua adalah makanan ya. Yang ID kategorinya biarkan saja kosong, nanti akan terbentuk secara otomatis. Kita klik kirim. Oke, database-nya sudah terbentuk, kita jelajahi. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 data, yaitu minuman dan makanan. Oke, selanjutnya kita edit di bagian INF-nya. Ctrl J ya, ini supaya nggak kelihatan. Silakan teman-teman buka di bagian titik INF sini. Nah, ini kan sebelumnya pagar ya, saya pagarkan dulu nih sebelumnya. Nah, gini ya. Lalu hidupkan kembali ininya. Ya, kan awalnya seperti ini, kita hidupkan yang ini root, passwordnya kosong, ini hidupkan. Nah, namanya localhost, nama database-nya silakan ketik latihan, username-nya root, passwordnya kosong, drive-nya ini biarkan saja seperti ini. Kita simpan dulu datanya. Nah, setelah ini kita buat di dalam kategori sini. Nah, kita buat dulu sebuah tabel yang di sini. Tabel. Nah, tr, td, nomor, nama, kategori aja langsung ya. Kategori. Terus di sini kita akan kasih pagar sini. Oke. Terus kita looping dulu di sini tr, td, nomor 1 contoh ya sini, dan td-nya tes data aja sini. Nah, kita bentuk dulu ininya, bentuk karakter di HTML-nya dulu di sini. Ini aksi. Nah, simpan, kita coba lihat perubahannya, refresh. Nah, ini ya, ini sudah terbentuk. Nah, kita buat kelasnya dulu di sini, kelas untuk memanggil kelas tabel di dalam Bootstrap ya. Table bordered. Nah, simpan, kita refresh di sini. Nah, ini ya. Ini datanya sudah muncul ya. Nah, kita rapihin dulu nih datanya, ini apa tampilannya. Nomor kita kasih white, width th, width-nya kira-kira 50. Coba kita kasih 50.
Nah ya, supaya mengecil aja ininya. Aksinya juga sama, width-nya WTH kita kasih 50. Simpan, refresh. Nah seperti ini ya. Nanti ini kan tombol ya, jangan 50, coba 100. Nah supaya rada besar, 200, coba. Sip, seperti ini. Nah selanjutnya kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Nah di sini bisa membuat model itu ada dua cara, menggunakan fasilitas dari Spark-nya, PHP Spark itu, atau bisa langsung kita buat di dalam folder model ini, klik kanan new file gitu ya. Tapi yang lebih modernnya kita menggunakan terminal, Ctrl J. Nah di sini saya tambahkan lagi terminal sini. Nah tunggu. Nah PHP Spark Mac titik 2 model kategori model. Nah ini ya, K-nya besar ya, huruf awal besar, yang huruf besar itu controller dan model. Ini aja, disiplin ilmu aja ya. Enter, nanti akan terbentuk sebuah kategori model di dalam folder model sini. Nah kalau kita buka, nah ini sudah terbentuk tuh database-nya ya. Oke, ini Ctrl J lagi supaya tidak mengganggu ya semuanya. Nah terus kita kasih variabel, hapus aja dulu ya, hapus, kita simpan. Terus yang INF ini saya close dulu, buka di bagian si controller home. Di bagian controller home ini kita kasih sebuah variabel protected. Nah $model, nanti si model ini, kategori model ini bisa dipanggil di dalam controller model, dengan di dalam controller home dengan nama variabel modelnya aja sini. Oke, kita buat sebuah public function ya, function construct. Nah ini isinya this model sama dengan new kategori, sorry, ulangi ya. This di sininya model sama dengan new kategori. Nah ini pilih yang kategori model, enter, nanti dia otomatis ngeimpor si file kategori model. Nah jadi nanti teman-teman bisa panggil model kategori model ini cukup menggunakan kata model aja karena sudah dibuat sebuah konstruk di sini. Oke, selanjutnya kita save dulu. Terus di bagian kategori, nah di sini kita kasih variabel data sama dengan bentuknya array, kita tutup, kita kasih titik koma dulu. Sini kita kasih variabelnya tabel kategori. Nah di sini kita kasih this. Nah panggil ya modelnya model. This model, nama fungsinya apa di sini? Tabel kategori atau TBL aja, tabel kategori boleh. Ininya jangan sama ya, kalau sama artinya suka ini TBL kategori, gini aja. Nah kita get result, nanti tampilkan datanya. Nah, bisa get resultnya disimpan di controller, bisa kita simpan get resultnya di dalam model nanti. Oke, kita simpan dulu, saya biasanya di dalam controller get ininya. Lalu kita panggil di dalam parameter view ini $data gitu ya, simpan. Nah setelah membuat di dalam controller, kita lari ke kategori model ya. Di sini kasih variabel a, this db tabel. Nah tabelnya apa di sini? Tabelnya tadi namanya apa? Tabel kategori. Nah ini ya. Terus kita apa ini? Oh sorry,
ininya Ctrl X dulu ya, belum dibuat sebuah function. Public function, nama metodenya apa di sini? Nah, metodenya tadi TBL kategori ya. TBL kategori. Nah, pastikan di sini tadi. Nah, terus kita return $a get. Gini, mantap. Nah, ini ya cara manggil database-nya seperti ini. Kalau saya seperti ini biasanya. Nah, ada yang lebih modernnya lagi, silakan teman-teman baca aja di bagian query kelas ini ya. Banyak yang kayak pokoknya baca di bagian working with database ini. Oke. Nah, setelah itu kita coba panggil si tabel kategori ini di dalam sini. Kita tampilkan di dalam view-nya. Nah, ini kan udah nih. Kita kasih namanya PHP. Ya, PHP ini ya. $no sama dengan 1. Terus forage TBL kategori. Nah, ini samakan dengan di dalam controller home ini. Ya, samakan. Nah, ini S-nya sebagai apa? Ya bebas, ini mau pakainya apa? Isi aja boleh. Nah, ini kita hapus ininya, lalu kita kasih titik 2 sini. Nah, kita tutup di bagian sini. Kita tutup PHP. Nah, ini $no plus tutup dulu, terus kita end forest. Ini simpan. Nah, ini kita coba sini ya. Cara manggilnya PHP kita panggil echo ya, echo boleh atau begini juga boleh. $no more. Terus yang ini kita panggil si $isi. Nah, ini cara manggilnya begini. Kategori. Nah, sip. Kita simpan dulu. Simpan, kita refresh di bagian ini. Sip. Udah muncul ya minuman dan makanan. Nah, ini tampilannya bukan tampilan sih, apa namanya, datanya sudah berhasil kita tampilkan di dalam view. Nah, ini aksinya nanti kita pakai tombol ya, tombol di sini kita kasih btn button hapus gitu. Kita kasih kelasnya, kelas btn sm btn danger. Nah, coba. Nah, ya udah ini. Terus yang keduanya kita copy aja ini ya supaya lebih cepat. Ini kita biar rapi, di enter ke bawah. Nah, ini tambahkan ubah. Ini jangan danger tapi apa? Sukses. Nah, ini nama kelas ini ada di dalam bootstrap ya. Silakan dibaca aja bootstrapnya tentang button. Refresh. Nah, ini udah ubah ya. Nah, ini kan lebarnya 200 ya. Coba kalau ininya saya hapus ini berapa kira-kira? Segedean. Ya, 200 ini berarti coba kalau 100 ya. Kita ganti 100 supaya nggak terlalu lebar datanya. 150 coba. Sip ya, 150 udah oke. Tinggal ditengahin aja sih. Tengahin kita kasih coba Allegiant Center. Nah, ini udah tengah ya, Allegiant Center. Terus ininya juga kita kasih Allegiant Center. Nah, sip. Oke, tampil data sudah berhasil. Lalu selanjutnya adalah kita akan menampilkan tabelnya ini lebih apa namanya, lebih smooth gitu ya. Saya menggunakan plugin dengan nama data tabel. Silahkan coba kalian buka situs datatables.net ya, datatables.net. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, lebih bagus ya. Ada pencariannya. Jadi kita nggak buat ngoding lagi gitu. Nah, kita klik yang download sini, download. Terus kita pilih, yang manual aja ya, yang manual. Terus instalasi, scroll ke bawah. Mana ini?
bukan di sini. Example ya, yang example, sorry, yang example. Ulangi. Kita buka situs ini, terus kita download ini, terus yang example. Bisa sih kita cek di sini juga. Kita yang example aja, example. Nah, stylingnya pakai apa nih? Karena sebelumnya kita pakai bootstrapnya yang 5 ya. Berarti pilih yang bootstrap 5 ini. Klik yang ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini contohnya sudah dikasih tahu ininya, cara-caranya gitu ya. Pertama kita ke CSS dulu. Nah, di sini ada namanya, kita wajib mengimpor sebuah kelas CSS di sini nih. Yang ini kan kita sudah ada nih yang bootstrap min.css. Kita lihat dulu di bagian indeksnya, indeks root ya, indeks template-nya. Di sini indeks, kita scroll ke atas, cari namanya bootstrap. Mana bootstrap mana nih? Nah, ini nih, bootstrap min CSS. Jadi nggak usah kita impor lagi karena kita sudah ada di sini. Nah, yang ini nih udah ada. Yang selanjutnya yang kedua nih, yang belum ada nih, kita buka dulu ya, kontrol klik supaya membuka tab baru. Nah, ini linknya aja kita copy ya. Nah, linknya kita copy, atau boleh kalian bisa download secara fisiknya di sini, di Ctrl A, terus kita buat sebuah file di sini. Nah, kali ini ya saya nggak akan download ya, saya ngambilnya langsung dari URL aja karena nggak terlalu ini. Kalau kelemahannya kalau pakai URL ini berarti project kita wajib dijalankan harus menggunakan internet. Ya, kalau di download enaknya offline juga bisa. Oke, kita kasih link array, pastikan di sini. Nah, ini simpulnya seperti ini ya, kesimpulannya. Kalau mau download boleh, silakan di Ctrl A, Ctrl C, lalu dibuat aja di mana disimpan projectnya, ini filenya. Contoh, simpan di dalam di dalam public asset gitu ya, di di folder CSS, atau dibuat folder baru bisa, klik kanan new file boleh. Nah, saya lebih enaknya langsung gini aja. Nah, itu kalau kelebihannya simple, kekurangannya ya kita harus connect internet ya. Kalau nggak connect internet berarti nggak jalan ininya, si tampilan library-nya. Oke, selanjutnya kita bagian ini udah CSS, JavaScript-nya. Nah, di bagian JavaScript-nya bootstrap.bundle min JS kita juga udah punya ya. Kita lihat di sini di paling bawah biasanya. Nah, ada nih bootstrap bundle min JS. Jadi nggak usah kita impor. Yang kita impor ini ada dua nih, data tabel dan data tabel bootstrap 5. Satu-satu dulu yang ini, kita klik kontrol klik ya supaya muncul di tab baru di sini. Copy aja link URL-nya. Nah, berarti di bagian sini script. Nah, src pastikan sini. Lalu yang kedua, yang ini, yang bawahnya, kontrol klik. Nah, ini ya, copy linknya. Lalu di bagian sini, script src paste. Nah, kontrol S, simpan ya. Setelah disimpan, terus selanjutnya kita memerlukan sebuah plugin baru yang namanya jQuery. Nah, silakan buka situs jQuery, lalu klik yang download jQuery. Nah, pilih yang download jQuery 3 yang terbaru ya, ini. Nah, kalau yang ini saya kayaknya impor aja ya, download aja. Kita buat dulu filenya di bagian, kita tutup dulu sini. Nah, di bagian public asset, di bagian folder JS, klik kanan new file. Kita kasih nama jQuery.min.js. Nah, ini ya, jQuery min.js. Copy aja kodenya, Ctrl A, Ctrl C, lalu paste di dalam sini. Save. Nah, terus kita panggil jQuery min.js-nya di dalam indeks. Saya simpan di bagian paling atas, di bagian ini ya. Di sini script src, nah asset js
jQuery.min.js. Ini sesuaikan dengan folder yang file yang kita buat ini. Mana jQuery.min.js ini ya. Kita simpan. Oke, Ctrl B supaya lebih enak dilihat. Lalu kita pergi di bagian kategori sini. Coba kita buat dulu sebuah jQuery sederhana, script. Nah, ini $function. Nah, ini ya. Ini artinya ketika tag kategori di loading, nah maka tampilkan alert dulu sini. Alert high gitu ya. Nah, coba kita refresh di sini di project yang mana. Ctrl F5. Nah, ini udah terloading ya, high itu. Nah, ini berarti sudah berhasil kita panggil dokumentasinya atau library-nya. Nah, sekarang nah kita buka lagi dokumentasi yang data tabel sini di bagian HTML. Nah, di bagian HTML dia wajib menggunakan TH ya, T-head dan T-body. Nah, sedangkan yang kita buat adalah kerangka HTML biasa. Oke, kita ganti yang bagian, kita tambahkan di sini T-head. Nah, terus ininya kita tambahkan di sini slash. Nah, gitu ya. Simpan. Terus T-body. Nah, ini T-body-nya penutupnya di bagian sini. Simpan. Nah, bagian TD-nya kita ganti jadi TH. Nah, sorry. Ini ya. TH. Nah, dia otomatis ya. Save. Nah, kalau udah save, kita lihat datanya. Nah, ini belum terubah karena belum kita ikuti langkah-langkahnya. Nah, kita wajib menggunakan ID ya. Nah, di bagian JavaScript sini tuh kita panggil. Oke, tambahkan sebuah ID TBL aja, kita kasih nama TBL. Nah, di bagian sini yang high alert ini kita hapus jadi begini. Nah, TBL data tabel. Gini, mantap. Simpan, kita refresh. Mana? Sip. Nah, ya. Jadi tampilannya sudah lumayan cakep gitu. Kalau kita cari di sini makanan, oke. Minuman, oke. Sip ya. Nanti kita akan coba hapus ubahnya dulu. Kita tampilkan dulu ininya ya, kerangkanya dulu, tambah data di sini ya. Di paling atas ini kita tambahkan sebuah button gitu. Button tambah data. Tambah data kelas BTN primary. Nah, coba hasilnya seperti bukan primary. BTN primary, salah tulisannya. Primary. Nah, sini tambah data sini ya. Terus ininya kita kasih BR aja ya. BR supaya agak ke bawah. Sorry, bukan. Kalau gitu kasih aja di sini di bagian kelas MT itu margin top kita kasih 5. MT-nya yang di atas sini ternyata. Bukan MT yang di sini, berarti di bagian button aja. Margin MB ya, margin button 5. Coba simpan, refresh. Nah, biar agak ke bawah gitu tuh. Jangan 5 terlalu ini. Coba 3. Sip ya. Jadi ini tambah data di sini. Enaknya di sebelah kiri kanan ya. Udahlah, biarin. Nah, itu saja dulu. Kita sudah berhasil menampilkan data kurang lebihnya seperti ini ya. Silakan ini rapiin dulu nih yang bintangnya. Mana bintang udah alihkan center ya, tapi masih ke sini. Coba kita ganti, jangan alihkan center. Coba script style text alihkan center. Nah, tengah ya. Oke. Kita kasih style di sini. Oke, itu saja
kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sudah berhasil membuat tampil data. Next, selanjutnya kita akan tambah data dulu ya, tambah data di dalam kode igniter 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.